Pagi ya teman-teman. Jadi pagi ini saya mau sharing-sharing aja nih mengenai dunia radio komunikasi ya. Ini saya lagi ada di sekitar Jalan Kramat Jati, Jakarta Timur. Nah, ini perangkat saya tumben ya. Itu udah ada sebulan lah yang saya jarang nyalain lagi ya. Jadi lebih banyak dengerin musik atau radio gitu ya dibandingin nyalain Rakom atau rignya. Ini gini teman-teman, jadi kenapa seperti itu ya? Jadi mungkin ada rasa bosan juga, sama mungkin rasa ini ya. Jadi yang saya rasain tuh dunia radio komunikasi ini nggak seramai dulu ya. Jadi ada beberapa, biasanya kalau pagi itu ya sepanjang jalan itu kita bisa dengerin nih lokalan-lokalan yang ada di sekitar Jakarta Timur ya. Itu ada teman-teman Rapi, Kramat Jati, Makassar, itu ada yang direct tuh, dan kita bisa ikut nimbrung gitu ya. Kalau kita berangkatnya pakai rig mah, pakai rig biasanya nyampe lah gitu ya. Dan mereka open ya. Tapi beberapa kali ya saya coba masuk atau muter-muter lah di frekuensinya Rapi maupun yang Kolongan juga sepi ya teman-teman, nggak seramai dulu. Terus yang kedua nih, selain lokalan sepi, beberapa RPU paguyuban itu sering di sweeping nih sama Balmon gitu ya. Ya memang secara peraturan tidak boleh gitu ya, tetapi sebenarnya teman-teman yang ada di paguyuban ini banyak juga loh yang menjadi bibit-bibit para anggota signers gitu ya. Maksudnya anggota breakers yang nantinya entah dia masuk ke Rapi maupun ke Orari gitu ya. Silakan dicek di beberapa komunitas, misalnya Rakom 031 yang memang banyak banget melahirkan breaker-breaker yang akhirnya sekarang punya call sign semua gitu ya. Tetapi nggak tahu ya, memang peraturan atau gimana, Balmon ini gencar ya melakukan sweeping. Kalau menurut saya sih, kalau mau sweeping ya tuh perusahaan-perusahaan banyak tuh, sekolah-sekolah ataupun universitas yang security-nya atau sapamnya tuh nggak menggunakan izin ya. Menurut saya tuh banyak kok nih. Perusahaan-perusahaan juga banyak yang nggak pakai izin-izin ya. Menurut saya itu aja dulu deh gitu. Mereka kadang-kadang juga pakai frekuensinya asal-asalan, entah di frekuensi di bawah atau malah di atas gitu ya. Alhamdulillah sih kalau memang mereka sudah punya izin gitu ya, karena mereka buat bisnis, beda dengan teman-teman yang buat hobi gitu ya. Selama mereka nggak ganggu frekuensi lain sih, menurut saya sih biarkan saja ya. Ini buat orang-orang yang ada di Balmon. Nah, jadi karena frekuensi paguyuban ini juga sepi ya, akhirnya ya radio jadi mangkrak aja gitu. Ya, terus ada yang bilang, ya udah ke frekuensi resminya aja, Orari misalnya. Ya gini ya teman-teman, kalau teman-teman perhatiin ya, frekuensi Orari mana yang ramai, silahkan disampaikan, terutama untuk yang daerah Jabotabek. Mulai dari RPU-nya atau repeaternya, mereka nyebutnya repeater ya, 666, 646 dan lain-lain, itu sepi teman-teman gitu ya. Terus namanya juga di jalan ya. Jadi radio itu saat ini nggak hanya buat alat komunikasi, tapi juga buat alat hiburan kalau terlalu kaku gitu ya. Karena teman-teman di Orari, mohon maaf banget ya buat teman Orari yang senior nih, kalau kita salah ngomong sedikit kadang-kadang ya mereka langsung ngeritik gitu ya. Ya memang sih bagus kritikannya, itu kritikannya ilmu semua sih menurut saya. Tapi momen-momen kritik ini bagusnya sih di acara event-event ya, jangan di radio gitu, karena menurut saya jadi perbincangannya kurang enak gitu. Biarkan mengalir aja. Memang kalau misalnya ada kesalahan ya udah diingetin sebentar aja gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya kenapa nggak ke Rapi aja? Kan RPU Rapi banyak tuh, 202, 208 yang ada di Jabotabek. Ya oke, saya akan bahas yang ada di Jabotabek aja ya teman-teman. 202 kita tahu ya, ini frekuensi yang paling bagus dan paling rame ya. Rame banget di situ gitu ya, dan jangkauannya juga luas. Saya tidak ada komentar terhadap 202 karena memang udah bagus ya. Tapi memang kalau buat anggota baru yang masuk ke sana, sama ini dengan 208-nya RPU DKI juga sama ya. Jadi kalau kita nggak akrab dengan yang sudah ada di sana, ya memang hukumnya adalah ya kita dicuekin gitu ya.
kita tetap diterima gitu ya, say hello gitu, halo halo ya gini ya. Nah, terus setelah itu ya udah kita ditinggal, nggak akan pernah dipanggil atau diajak ngobrol gitu ya. Beda dengan di paguyuban yang memang orangnya itu welcome gitu ya. Bukan berarti di Rapi, RPU Rapi ini nggak welcome ya, cuma memang mereka karena anggotanya banyak, terus mereka ya intens di ini ya, di teman-teman mereka, misalnya habis touring atau apa, mereka pada cerita di situ ya. Itu yang saya lihat ya. Jadi kalau misalnya kita yang belum pernah join atau di acara eventnya Rapi, terus tiba-tiba kita masuk ke frekuensinya, terutama yang di repeater atau RPU, ya kita nggak akan diterima dengan terbuka gitu ya. Walaupun ya diterima gitu, tapi mereka nggak akan intens ya, kecuali memang ada beberapa rekan yang udah kenal sama kita dan mereka manggil kita gitu ya. Jadi kalau buat teman-teman yang memang mau betah di Rapi ya harus banyak ini ya, kopdar ya, kopi darat gitu ya, ngumpul-ngumpul gitu, joget-joget, nyanyi-nyanyi gitu ya. Atau kalau ada event-event baksos, bansos, dan lain-lain ya, itu bisa dimanfaatkan karena event Rapi juga banyak. By the way, mungkin ceritanya seperti itu ya, tetapi sebenarnya ada yang lain juga sih. Contoh yang lain sih menurut saya adalah ya memang kebosanan ya. Jadi sebenarnya saya salut sama orang-orang yang memang sudah di dunia radio komunikasi udah lama nih, terus mereka tetap mantap di sana gitu ya. Ya karena memang banyak teman gitu ya. Tapi saya juga sama ya, sebenarnya saya juga alhamdulillah sih masih ada beberapa teman yang ada di paguyuban, tapi ini di paguyuban 147, 031 gitu ya. Tetapi tetap saja ya ada rasa kebosanan ya gitu. Contoh gini teman-teman, di 031 itu anggota sebenarnya itu ada sekitar 800 loh. Ada 800 anggota, tapi yang ngebreak paling sekitar berapa ya? Ya 30 orang lah gitu. Yang aktif 100 orang. Jadi 700 orangnya kemana gitu ya. Nah ini kalau sedikit kita koreksi atau kita cek ya, ya rata-rata itu ya mereka bosen gitu ya. Saya juga baru ngalamin ya gimana rasa bosen gitu ya. Ngebreak di rumah bosen, di mobil juga ada bosen, kadang-kadang cuma dengerin gitu ya. Itu kalau udah dengerin udah masih relatif masih aman. Tapi kalau perangkatnya sudah dimatiin ya seperti saya ini, ya itu memang jenuhnya udah ini ya lumayan. Terus dulu kalau kita main di mobil itu banyak yang namanya teman-teman di 494 gitu ya. Nah ini juga 494 juga sepi gitu ya. Apalagi beberapa orang senior orari yang masih terlalu kaku sih menurut saya. Jadi frekuensi itu harus bla 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 lah kata dia gitu ya. Jadi ya bikin gak nyaman lah gitu ya. Poinnya yang disampaikan oleh orang-orang senior kita itu benar gitu ya. Cuma memang kalau di lapangan kita nggak harus terlalu kaku lah gitu ya. Nah ini kondisi jalan seperti ini kadang-kadang kita radio itu bisa bermanfaat buat ngobrol gitu ya. Tapi kalau ternyata mau ngobrol aja susah, jadi kita males gitu ya. Kayak saya misalnya contoh nih, pengen ngobrol nih dengan teman-teman yang ada di 208, misalnya saya ketemu sama Om Sindu misalnya, saya mau manggil lagi udah ketiban nih udah, terus gitu teman-teman. Jadi ini opinion saja dari saya ya. Jadi buat teman-teman yang merasakan hal yang sama gitu ya, bosen gitu ya, bete juga gitu, terus ya kalau ngeluh-ngeluh ya wajar sih, namanya juga radio itu kan sama dengan kehidupan sehari-hari ya. Ada yang baik, ada yang nggak baik, ada yang cari muka, ada yang ngomong terus nggak ngomong terus di radio gitu ya, nggak ngasih kesempatan yang lain, itu juga ada gitu. Ya itu aja sih teman-teman. Yang penting menurut saya sih ya kalau emang kita jenuh ya udah gitu ya. Kalau perangkatnya harus dijual ya kita jual gitu. Gitu. Tapi saya akan mencoba pertahanin sampai ini ya, kayak apa sih gitu ya, sambil saya sharing-sharing ke teman-teman gitu. Kali aja apa yang saya sampaikan sama dengan teman-teman yang rasakan juga gitu ya.
Oke, demikian, terima kasih teman-teman, mudah-mudahan selalu sehat dan juga diberikan semangat dan rezeki yang lancar juga ya. Itu aja sharing-sharing saya. Makasih sudah mendengarkan sampai habis. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil, kalau tidak pun ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.